Ya, minggu lalu setelah saya halal bihalal dan puas makan tongseng kambing plus sate padang di rumahnya Le Bagong, saya duduk berdua sambil nyebat di kursi panjang sama Le Bagong. Dan karena habis lihat ponakan-ponakan yang masih bocil, Le Bagong tiba-tiba nanya ke saya, apa saya punya seorang sahabat dari masa kanak-kanak yang masih dekat sampai hari ini? Sambil menghela nafas panjang, ya saya bilang bahwa saya punya seorang sahabat cowok yang masih dekat sampai hari ini. Dan sahabat saya ini udah nemenin dan bantuin saya selama ini. Ya intinya, di saat saya lagi di bawah ataupun saya lagi remuk-remuknya, dia selalu ada dan bilang, ayolah, laki-laki itu harus terus lari. Dia bilangnya begitulah kurang lebih. Udah ngomong serius nih kan ya, terus Le Bagong nanya, kalau sahabat cewek ada enggak? Tapi belum sempat saya jawab, tiba-tiba istrinya manggil. Terus Le Bagong cuma ngode, nanti aja ceritanya gitu. Tapi dari pertanyaan Le Bagong soal sahabat masa kecil yang selalu ada setiap waktu, saya jadi teringat dan pernah nonton kayaknya di satu film yang berkisah tentang persahabatan cowok cewek yang begitu tulus sampai suatu hari mereka harus berpisah cukup lama karena satu hal. Dan karena takdir, mereka akhirnya kembali bertemu di masa dewasanya. Tapi, apakah hubungan mereka akan selalu bersama seperti masa kecilnya? Jadi, begini ceritanya. Semua orang pasti setuju. Masa kecil yang indah adalah masa kecil yang dihiasi teman-teman yang seru dan selalu bermain bersama. Seperti anak-anak di kamp pengungsian ini, yang terlihat sangat bahagia dan sopan sekali kayaknya. Tenang, kita tidak akan fokus ke bocil yang tadi, kita akan ke bocil yang ini. Bocil yang soleh, tampan, dan pastinya pemberani. Karena saking beraninya, bocah ini tidak pikir panjang saat dia naksir pada pandangan pertama sama satu murid baru di sekolahnya. Kayaknya salah ngomong dia kalau ngomong ganteng. Lebih ke kusem dan dekil. Ya, bocah kusem yang dekil dan terpana ini namanya Zo Yong Yuan yang biasa dipanggil Michael. Kan jauh Z sama M. Oke lah kalau begitu. Jadi hari itu, Michael dengan beraninya ingin melindungi cewek baru itu. Tapi ya karena dasarnya pemalu dan badannya kurus krempeng, Michael tidak bisa berbuat apa-apa saat permanen kelasnya Sunji membuli murid baru itu karena terlihat terlalu rapi. Dan sepertinya usaha Michael tadi tidak sia-sia, karena ternyata cewek yang dia suka akhirnya menyadari bahwa Michael adalah murid yang baik. Ya walaupun kurang gantengnya sekali lagi adek gak apa-apa, cuma dekil aja. Ini terbukti di saat Michael selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Cewek ini tidak pernah mengusirnya. Hingga suatu hari Michael kaget saat tiba-tiba cewek itu mengenalkan dirinya dan mulai menceritakan masa kecilnya dulu. Namanya adalah Antran Xiao Meme atau kita panggil saja Meme. Dia tumbuh dan bermain di kamp pengungsian bersama orang tuanya dikala Cina mengalami gempa hebat. Sebenarnya dia tumbuh seperti anak pada umumnya yang begitu ceria dan bahagia. Namun suatu hari semuanya berubah saat ibunya yang seorang dokter harus pergi bekerja di rumah sakit Beijing. Ibunya berjanji akan segera kembali dan bawakannya hadiah kalau Meme tidak nakal selama ibunya bekerja. Tapi belum lama ibunya pergi, tiba-tiba ayahnya mendengar kabar bahwa terjadi gempa susulan tepat di daerah rumah sakit ibunya. Dan pertemuan dengan sang ibu tadi adalah momen terakhir Meme melihat wajah ibunya. Tapi Meme juga tahu, ibunya harus pergi untuk selamanya ke pangkuan Tuhan demi misi mulianya. Sejak hari itu, Meme hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Dari Meme, Michael juga tahu bahwa ayahnya memutuskan tidak menikah lagi demi membesarkan Meme dengan seluruh perhatian dan kasih sayang. Agar Meme tidak merasa kehilangan ibunya terlalu dalam, ayahnya bekerja mati-matian supaya Meme bisa sekolah dan menjadi dokter seperti keinginan mendiang ibunya. Meme juga bercerita alasan dia pindah ke sekolahnya adalah karena di sekolah lama dia sering dibully sebagai anak yatim piatu sebatang kara. Tapi Meme beruntung, sekarang dia tidak usah takut lagi.
karena dia punya sahabat yang tidak akan meninggalkannya sendirian. Di dalam bis, Meme gantian bertanya, bagaimana dengan kehidupan Michael? Michael bilang bahwa Meme jauh lebih beruntung darinya. Sebab Meme masih punya seorang ayah. Sedangkan Michael, dia sudah tidak punya orang tua. Tapi setidaknya, Michael masih memiliki nenek yang sangat menyayanginya. Michael juga menambahkan, meskipun hidup sederhana, neneknya selalu berusaha memberikan apapun yang Michael butuhkan. Semakin hari, Michael dan Meme menjadi semakin dekat. Tidak ada lagi rasa malu atau sungkan jika mereka saling membutuhkan. Sama seperti sewaktu-waktu, Meme dengan jujur meminjam uang Michael untuk pulang naik bis. Dari hari ke hari, mereka jadi sering jalan dan bermain bersama sepulang sekolah. Dan sudah jadi kebiasaan, Michael selalu menemani Meme naik bis bersama. Walaupun rute rumah mereka tidak searah. Karenanya, Michael jadi harus pulang jalan kaki agak jauh setelah menemani Meme sampai di rumahnya. Namun, suatu hari, wajah Meme tidak terlihat gembira seperti biasanya. Itu karena Michael sudah tidak pernah kelihatan lagi. Tidak ada yang tahu kemana sahabat baiknya pergi. Tapi saatnya tidak berubah. Meme masih selalu menunggu Michael di halte yang sama setiap hari. Tidak cuma di halte. Kerinduan Meme akan sosok malaikat kecilnya juga tidak berubah saat dia duduk sendirian di dalam bis. Dia selalu membiarkan tempat duduk di sampingnya kosong. Dan berharap Michael bisa kembali lagi di sisinya. Tak terasa, gadis kecil itu kini sudah berubah menjadi mahasiswa cantik dan berprestasi di jurusan kedokteran seperti cita-cita ibunya dulu. Meme saat ini sedang menempuh semester akhirnya dan sedikit lagi dia akan melanjutkan kuliah S2 di Amerika Serikat. Berkat bantuan rekan ayahnya di sana. Selain prestasinya yang cemerlang, wajah mempesonanya jelas membuat Meme menjadi primadona kampus. Tidak ada seorang pun yang tidak mendekatinya. Tak terkecuali dosennya sendiri, yang tiba-tiba menawarkan kelas tambahan dan buku paket untuknya. Meme sudah berulang kali menolak dan bilang dia sudah punya pacar. Tapi tetap saja dosennya mendesak dan memaksanya. Beruntung, tiba-tiba ada seseorang yang membantunya. Meme seketika hanya bisa diam sambil mengingat-ingat sosok pria yang tiba-tiba menolongnya. Sampai akhirnya Meme mengenali sahabat masa kecilnya, Michael. Di tengah hujan deras, Meme akhirnya bertanya, mengapa Michael pergi tanpa jejak dan dari mana Michael bisa tahu keberadaannya. Michael meminta maaf karena dulu tidak sempat berpamitan. Waktu itu, neneknya tiba-tiba pingsan sehabis menjahit. Dan tak berselang lama, neneknya harus berpulang. Maka dari itu, pamannya langsung mengajak Michael untuk bekerja di Guangzhou. Pembantunya menjadi kuli bangunan dan pekerjaan serabutan lainnya. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, Michael sudah dari lama mengikuti Meme. Namun karena Michael merasa tidak pernah pantas untuknya, maka ia hanya bisa berjalan di belakangnya, seperti masa kecilnya dulu. Setelah mereka kembali dekat, rasanya hari-hari Michael terasa jadi lebih berwarna. Karena dari semua alasan dia bekerja dan memperjuangkan hidupnya, Michael sebenarnya memikirkan bagaimana cara membahagiakan Meme. Apalagi, Michael terasa bahwa pertemuannya kali ini adalah tanda dari Tuhan. Tanda bahwa Meme adalah jawaban dari semua pertanyaan kelabu tentang arti pasangan hidup yang sejati. Michael yakin, Meme masih sama seperti saat mereka baru mengenal artinya cinta. Dari semua perasaan berbunga-bunga yang perlahan memupuk cinta dan perhatiannya, Michael merasa bahwa Meme sepertinya juga memiliki perasaan yang sama. Tapi rasa bahagia Michael seketika luntur dan hancur ketika Meme tidak membalas ciuman pertama mereka. Hari-hari Michael perlahan seperti langit mendung yang berarak menjauh dari pelangi di kejauhan.
Hatinya kini terasa sangat hampa dan kosong. Rasa perih dan sakit yang Meme tinggalkan hanya membuat lubang besar di hatinya, yang makin lebar dan susah terobati. Michael tahu, Meme meninggalkannya karena Michael mungkin hanya masih seorang kuli bangunan yang tidak jelas masa depannya. Michael mengerti dirinya tak pantas bersanding dengan Meme yang sangat terpelajar. Tapi, Michael tidak mau menyerah begitu saja. Sebelum Michael mendengar sendiri alasan Meme meninggalkannya tempo hari. Sementara itu, Meme terlihat sangat bimbang ketika ayahnya bertanya mengapa wajahnya ditekuk seperti itu. Apakah ada yang mengganggu pikirannya? Namun Meme hanya bilang, tugas akhir kuliahnya belakanganlah yang sedang ia pikirkan. Seperti tertampar, tiba-tiba ayahnya meminta sesuatu. Ayahnya bilang, kalau Meme sedang jatuh cinta dengan seseorang, minimal pria itu adalah CEO perusahaan atau lulusan S3 yang masa depannya terjamin. Dan dari situ Meme tahu bahwa hubungannya dengan Michael memang bukanlah sebuah takdir yang bisa menyatu. Michael yang tahu bahwa biaya kuliah S2 ke Amerika tidak sedikit, membuatnya ingin menolong Meme agar ia bisa bertemu sekali lagi dengannya. Michael lalu curhat semua masalahnya pada sahabatnya Sujin. Michael juga bertanya bagaimana caranya mendapatkan banyak uang selain pinjol. Sambil melihat Michael yang rela mati-matian bekerja lebih keras demi membantu Meme, Sujin akhirnya bilang, dia punya satu solusi yang tepat. Demi mengumpulkan uang sebanyak mungkin dalam waktu singkat, Michael tidak peduli kalau pekerjaannya ilegal. Michael tahu, bisnis devisa atau penukaran uang ini bisa sangat berbahaya. Tapi Michael hanya tahu cara ini, dan cara inilah yang terbaik agar pundi-pundi uang bisa lebih cepat ia dapatkan. Dan semua itu hanya demi Meme, wanita yang sangat Michael cintai. Malam hari, di saat Meme pulang dari kampus, Michael sudah menunggunya. Dan saat itu juga Michael langsung memberikan uangnya agar Meme bisa berkuliah di Amerika. Mungkin memang tidak banyak, tapi setidaknya itu adalah semua uang terakhir yang ia miliki untuknya. Michael hanya ingin membuat Meme sadar bahwa usaha dan kerja kerasnya tidak pernah setengah-setengah. Michael ingin menunjukkan bahwa dari awal mereka bertemu, rasa sayangnya tidak pernah berubah sedikit pun. Tapi bukannya penerimaan dan kasih sayang yang ia terima. Meme dengan jujur berkata, dirinya tidak bisa bersama lagi dengan Michael. Dan maaf Michael, aku tidak bisa menerima uangmu. Michael yang pulang dengan perasaan kosong dan campur aduk, tiba-tiba dipanggil sang ayah yang kelihatan gundah di ruang tamu. Ternyata, ayahnya kembali teringat mendiang ibunya. Di sana sang ayah memeluk Meme dan bilang bahwa ia bangga melihat Meme, yang sebentar lagi akan menjadi seorang dokter seperti ibunya. Meme yang tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa menerima pemberian terakhir sang ibunya untuknya. Ayahnya bercerita bahwa jam tangan ibunya ini sangatlah berarti. Mungkin jam ini memang mati, dan ayahnya sengaja tidak pernah memperbaikinya. Dengan nada lirih, ayahnya berkata, jam tangan ini sengaja kubiarkan mati, dan tidak berdetak lagi. Dan itu semua sama seperti ibumu yang tiada. Tapi aku ingin kau menyimpannya, agar kenangan ibumu tetap berdetak dalam jiwamu. Dan agar kau selalu ingat untuk tidak menyanyiakan orang yang mencintaimu. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin. 小时候你常问我，为什么不拿去修呢？也看着你一天天的长大。5 tahun akhirnya berlalu. Setelah melewati banyak hal seorang diri, kini Michael telah berhasil mengubah nasibnya dari seorang kuli bangunan menjadi seorang pengusaha bisnis pakaian paling sukses seantero Cina. Pakaian dari perusahaannya telah menjadi produk nomor 1 yang diekspor ke banyak negara, seperti Jepang, Rusia, Singapura, dan kini Amerika. Negara yang dulu ingin sekali Michael datangi demi seseorang. Dan akhirnya,
kesempatan emas itu berhasil ia genggam semudah membalikan telapak tangan. 这几年，我做梦都在想着这个地方。 Perusahaan Michael sekarang benar-benar telah bekerja sama dengan beragam klien yang sangat kagum dengan cara Michael menyampaikan presentasinya. Kliennya menganggap bahwa kerjasama yang terjalin sungguh menyenangkan dan menguntungkan. Namun terlepas dari itu semua, tiba-tiba Michael ditanya bagaimana caranya Michael bisa bernegosiasi dengan bahasa Inggris yang lancar dan terdengar seperti orang asli Amerika. Sambil tertawa, Michael bilang, dirinya banyak belajar semenjak bertemu dengan seorang wanita yang pernah mengisi hatinya. Darinya, Michael ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi sukses walaupun harus berusaha seorang diri. Namun di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba Michael sepertinya melihat bayangan seseorang yang sangat ia kenal. Entah mengapa, pikiran dan jiwanya begitu yakin bahwa bayangan wanita tadi adalah sosok yang masih Michael cintai sampai hari ini. Michael tak tahu mengapa hatinya masih berharap takdir akan membuat cinta itu lagi di hidupnya. Sampai tiba-tiba, perhatian Michael tersita saat berkunjung ke sebuah galeri seni. Michael buru-buru ingin membeli sebuah lukisan dan bertanya siapa pelukisnya. Walaupun tidak begitu jelas, tapi saat itu juga Michael tahu. Lukisan wanita setengah wajah itu adalah wanita yang ia cari selama ini. Michael yakin, kali ini takdir akan berpihak padanya sekali lagi. Dengan langkah pelan dan penuh keyakinan, Michael akhirnya sampai depan rumah orang yang dia cari. Meskipun tidak ada seorang pun yang keluar dari sana, dan hanya udara dingin yang menjadi kawannya menunggu, Michael tetap percaya. Malam ini, cobaan dari rasa penasarannya akan melegakan hatinya. Di tengah suasana sepinya, tiba-tiba Michael mendengar langkah kaki yang akrab sekali di telinganya.安然，好久不见。 Hari ini, dua mantan kekasih yang telah lama berpisah, secara ajaib akhirnya bisa saling menemukan satu sama lain. Meskipun jarak dan waktu telah memisahkan mereka begitu lama, namun Michael maupun Meme tak pernah bisa lupa bagaimana cinta dan hasrat masa muda pernah begitu manis menghiasi kenangan mereka. Tapi ketika Michael mencoba menanyakan kabar Meme, air mata dan guncangan perasaan harus Michael terima ketika Meme mulai bercerita. Meme sebenarnya mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan selama di Amerika. Meskipun Meme bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan dari kampusnya, namun ia tidak pernah bisa mendapat pekerjaan yang layak karena ia selalu ditolak dengan alasan Meme bukanlah orang asli Amerika. Dan karenanya, Meme hanya bisa bertahan hidup dengan pekerjaannya sebagai tukang cuci piring. Meme benar-benar putus asa. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pelukis yang kebetulan satu pekerjaan dengannya di restoran. Lambat laun, Meme mulai merasa bahwa pria ini bisa mengisi dan merawat hatinya. Tapi di saat Meme mulai yakin, perlahan dia merasa kalau kedekatan mereka tak akan bisa membawa kebahagiaan sejati. Berulang kali Meme berusaha mengerti, tapi Meme hanya makan hati setiap kali lukisan pria itu tak kunjung laku, yang membuat hubungan mereka selalu berantakan. Sampai suatu malam, Meme harus menerima fakta bahwa pria itu memutuskannya tanpa alasan. Lalu sebelum Meme menyebutkan nama pria itu, Michael langsung pergi dari sana. Di hari pertamanya bekerja sebagai seorang tour guide, Meme langsung mendapatkan seorang klien sultan kaya raya yang khusus ingin Meme menjadi tour guide pribadinya. Dan orang itu adalah Michael. Dalam perjalanannya, Michael merasa seperti tidak mengenal Meme sama sekali. Ia seperti kehilangan setengah arti hidupnya ketika Meme sama sekali tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Walaupun Michael berulang kali menanyakan tentang bagaimana perasaannya saat ini. Apakah Meme masih mencintainya?
Apakah Meme tidak sekalipun menyimpan rindu dan khawatir padanya? Apakah hatinya sudah terisi dengan cinta yang jauh lebih besar darinya? Namun sampai senja berganti malam, Meme masih diam seribu bahasa. Meme terus malingkan wajahnya, seakan Michael tak ada di sisinya. Seakan Michael bukan orang spesial di hatinya. Tapi sebelum Meme pergi, Meme berkata satu hal. Meme hanya ingin Michael segera melupakannya. Dan sebaiknya Michael mencari sosok wanita yang lain, yang lebih baik. Lupakan aku, dan jangan menyiksa dirimu semakin lama. Tak ada alasan yang tersisa di belakang langkah Meme. Tak terdengar jawaban mengapa Meme mengacukannya, dan malah langsung mengusirnya seperti ini. Saat Meme kembali ke kantornya, Meme merasa Michael sedang mempermainkannya. Sebab tiba-tiba bosnya kembali meminta Meme untuk makan malam bersama Michael. Bosnya juga bilang, Meme harus memakai gaun dan kalung mahal pemberian Michael. Sontak Meme langsung menolaknya, karena Meme sudah tak mau terlibat drama ini. Namun bosnya mengingatkan bahwa permintaan kliennya adalah yang utama. Jadi jika Meme berani menolaknya, Meme harus segera angkat kaki dari sini. Tak punya pilihan lain, Meme akhirnya terpaksa memenuhi permintaan Michael. Di sana ternyata Michael ditemani dua sahabat mereka sewaktu kecil. Mereka juga ternyata sengaja disewa Michael untuk membujuk Meme agar mau menerima cintanya. Namun Meme yang tahu niat Michael langsung mengatakan bahwa Meme sudah muak dengan semua ini. Meme merasa Michael adalah pria paling sombong yang pernah ia kenal. Meme tahu kalau Michael memang seorang sultan kaya raya. Michael boleh punya banyak uang. Tapi yang perlu Michael tahu, tidak semua hal bisa ia beli dengan uang, termasuk waktu dan cintanya. Saat Meme sudah tak tahan dengan Michael yang selalu mengikutinya, Meme dengan jujur berkata bahwa ia terpaksa menjauhi dan mengacuhkan Michael agar Michael sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Hidup mereka sangat berbeda. Meme merasa Michael tidak akan mau menerima wanita pengangguran sepertinya. Meme juga merasa segala usaha Michael terlalu besar, dan Meme tahu dirinya selama ini telah meninggalkannya begitu saja. Meme malu dan merasa tak pantas berada di sisinya. Meme bingung mengapa Michael tidak pernah lelah mengejarnya, sekalipun Meme tidak pernah mempedulikannya. Mengapa Michael begitu keras kepala mencintainya? Saat itu juga Michael mengatakan, cintanya tidak pernah berubah sedikit pun. Bahkan jika Meme tidak pernah menganggapnya ada, cinta Michael akan tetap untuknya. Sampai ke ujung dunia dan sampai kapanpun, hati Michael hanya untuk Meme. Itu semua Michael lakukan karena Michael hanya ingin Meme bahagia. Dan percayalah, takkan ada seorang pun di luar sana yang bisa membahagiakanmu selain diriku, tegas Michael. Mendengar ucapan Michael yang begitu tulus, Meme akhirnya mengungkapkan dirinya kalau dia juga masih mencintai Michael. Asal Michael tahu, jika Meme bisa menjual sisi dunia untuknya, Meme akan melakukannya. Tapi maafkan aku. Aku terlalu naif untuk mengakui betapa aku juga sangat mencintaimu. Terima kasih karena kamu begitu tulus mencintaiku. Terima kasih karena kamu tidak menyerah padaku. Walaupun seringkali aku mengabaikan dan meninggalkanmu. Malam ini adalah malam yang takkan bisa Michael lupakan. Karena untuk pertama kalinya, Michael bisa beredukasi dengan Meme tanpa perasaan asing sama sekali.
Pagi hari ini adalah pagi hari paling cerah seumur hidup Michael. Karena saat ini, Michael benar-benar merasa seluruh kerja keras dan perjuangannya menemukan pelabuhannya. Setelah melalui lika-liku yang begitu panjang dan terjal, Michael tak pernah membayangkan Meme akhirnya bisa menjadi miliknya seutuhnya. Tapi saat semuanya terasa begitu sempurna, tiba-tiba iya, pria yang pernah mencintai dan menemani Meme datang lagi. Tony bilang, dia menyesal telah mengusir dan meninggalkan Meme begitu saja. Tapi sekarang Tony sadar bahwa wanita yang mau menemani masa-masa sulitnya hanyalah Meme. Tapi Tony tak percaya Michael telah berada di sana. Dan Tony tahu dia tak akan bisa menggantikan Michael sampai kapanpun. Jadi Tony pun segera pergi. Dan tak lama kemudian, saat ini, Meme benar-benar berada di ujung persimpangan. Meme tahu jika satu-satunya cinta yang pernah menemaninya dari kecil adalah Michael. Tapi Meme harus jujur, bahwa cinta Tony lah yang menemaninya di titik terendahnya selama di Amerika. Tony mungkin tidak sekaya Michael, tapi ia justru hadir saat Meme benar-benar kalut dan hancur. Tony ada di saat Meme sebenarnya sedang butuhkan Michael. Meme sadar Michael memang hadir di saat Tony mencapakannya. Namun saat ini, Meme hanya ingin membalas kebaikan Tony. Meme ingin menemani Tony di saat semua dunia mungkin akan meninggalkannya. Iya, karena pada akhirnya, Meme memilih Tony dan terpaksa harus melepaskan Michael. Bertahan dengan pilihan cinta yang palsu, tak akan pernah mengubah keadaan yang sesungguhnya. Mungkin dirimu tetap bersama orang itu, tapi kamu tahu bahwa hatinya bukanlah untukmu. Mau sekeras apapun kamu mengubahnya, selama hatinya telah tertambat di palung rasa orang lain, kamu tak akan bisa merasa pulang dengannya. Kamu mungkin merasa memiliki rumah, tapi sebenarnya kamu hanya menyewanya dari sosok masa lalunya. Dan saat ini, pikiran inilah yang sedang Tony rasakan. Tony sadar bahwa Meme hanya pura-pura bahagia di sisinya. Tony akhirnya menyadari, Meme selalu memikirkan Michael, dan Tony juga sadar, Meme tidak pernah bahagia bersamanya. Maka hari itu, Tony meminta tolong, agar Meme segera mengejar keinginannya. Kejarlah seseorang yang benar-benar kau cintai. Tinggalkan aku, dan percayalah, doaku selalu untuk kebahagiaanmu. Meme tidak tahu apakah Michael masih akan mau menerimanya. Meme tak bisa membayangkan betapa hancurnya hati Michael saat Meme meninggalkannya untuk kesekian kali. Berhari-hari Meme merenungkan betapa Michael sudah memberikan semua yang terbaik. Tapi balasan Meme malah terus meninggalkannya. Meme pun akhirnya mencoba mendatangi semua tempat yang pernah mereka kunjungi. Meme tahu bahwa dunianya kini telah hancur. Meme tidak tahu akankah dunia yang dulu berada di pelukan Michael masih akan menjadi miliknya. Namun Meme tidak bisa berbohong lagi. Meme tahu cintanya hanyalah untuk Michael. Meskipun diliputi perasaan ditolak, hari itu Meme beranikan diri menelpon Michael. Meme sudah menyiapkan semua kemungkinan terburuk yang akan Michael lontarkan. Meme hanya punya sisa harapan dan rasa percaya. Karena kali ini, Meme tidak mau membohongi perasaannya lagi. Sekalipun Michael akan menolaknya mentah-mentah, Meme sudah tidak peduli lagi. Dan betapa bahagianya Meme ketika Michael mengatakan dirinya juga masih mencintainya. Kali ini, sudah tidak ada kabut keraguan di hati mereka berdua. Michael kemudian berjanji akan segera kembali ke Beijing untuk melamar dan menikahi Meme.
Tapi di saat Meme hendak menjawabnya, Meme merasa aneh. Karena suara Michael seperti tiba-tiba menjauh. Meme sudah berulang kali memanggilnya. Namun semuanya terjawab ketika Meme tahu bahwa Michael takkan bisa menepati janjinya lagi. Dunia Meme yang tadinya penuh senyum bahagia, sekarang sudah hancur. Harapannya pupus tak tersisa saat Meme tahu bahwa gedung tempat Michael bekerja diberitakan musnah hancur akibat sebuah insiden. Hal itu berarti sebuah cinta yang selama ini terpendam akan terus terdiam tanpa sebuah kepastian dan akan selamanya tenggelam dalam luka akan harapan. Hari ini, tepat setahun setelah Michael berpulang, Meme memutuskan kembali lagi ke kotanya. Kota di mana Meme dan Michael pertama kali bertemu. Masa-masa indah yang akan selalu membekas di benak Meme. Dan tentunya Michael juga. Perlahan ingatan masa kecil mereka kembali terputar. Waktu yang tidak akan pernah lekang dari jiwa terdalamnya. Di sepanjang jalan halte itu, pernah ada orang yang selalu menemani masa sepinya. Orang yang selalu menemani ketika orang tua Meme sibuk bekerja. Michael, sepanjang jalan ini, dan seluas sudut kota ini, semua kenangan kita akan terus abadi. Walau mungkin cinta kita pernah berjarak. Walau mungkin aku tak lagi bisa membasuh kering di hatimu. Atau bahkan aku tak lagi bisa melihat senyummu. Semua ini begitu menyakitkan. Apakah aku harus menjalaninya sendiri mulai sekarang? Apakah sudah tak ada lagi harapan besar untuk kita sekarang? Dan apakah angan dan mimpi yang mungkin selalu menghiasi pikiranku selama ini hanya akan mendekam? Ini begitu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi di saat itu pula, Meme tahu. Meme tahu bahwa seperti perkataan terakhir Michael, bahwa cintanya tak pernah berubah sedikit pun sejak pertama kali mereka bertemu. Dan saat ini, Meme hanya bisa melangitkan doa-doanya serta ucapan syukur. Meme bersyukur pernah dipertemukan dengan sosok pria yang selalu menerima kekurangannya, bahkan hingga akhir hayatnya. 姥姥，我也想出去玩。别疯玩了，待会儿你拜拜还得到下午。隔着一道墙，你为难。 Seorang teman yang kebetulan namanya sama-sama Michael pernah bilang sama saya bahwa dirinya kerap ditertawakan teman-temannya karena sebuah hal tak masuk akal tentang cinta. Ya, saya pun sering ketawain sih. Jadi Michael ini pernah cerita ke saya kalau cinta pertama dan terakhirnya sudah habis untuk seseorang. Untuk seorang wanita yang tak pernah bisa Michael miliki. Namun setelah itu Michael berterima kasih pada saya. Saya yang bingung langsung bertanya, kenapa kamu terima kasih? Saya bilang. Michael jawab, ya karena Mas Gogon adalah orang pertama yang gak menertawakan cerita dia katanya. Padahal saya ketawain di belakang. Wah, begitu. Enggak. Tapi ya ada lah ngetawanya. Saya bilang, udahlah, cuma gitu doang. Dan mungkin dari video ini mungkin ada harapan dia nonton sih ya. Karena saya bakal bilang kalau gak ada cerita cinta yang konyol ataupun sia-sia. Karena saya juga percaya kalau ketika kamu mampu mencintai seseorang, kamu tidak bisa disalahkan. Karena cintamu itu habis di orang itu. Tidak ada cerita cinta yang konyol ataupun sia-sia. Karena saya percaya bahwa ketika kamu mencintai seseorang, kamu tidak bisa disalahkan karena cintamu habis di orang itu. Kamu tidak bisa disalahkan karena mencintai orang itu dengan begitu tulus. Karena sejatinya, selama kamu tulus mencintainya, dan sekalipun orang itu tak pernah membalas perasaan kamu sudah melakukan bagian yang terbaik. Kamu harus bangga karena tidak semua orang mampu memiliki cinta sebesar itu.
Saya Gogon dan segenap tim Subscriber Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Oke, nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu. Selesaikan dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.